الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على ممر الزمان. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. ما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang terus mengalirkan nikmat-Nya terhadap kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang insya Allah akan membawa kita selamat dunia dan akhirah. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan terus bersyukur, insya Allah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudera kehidupan dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama kehidupan kita di dunia ini, yaitu untuk menyembah, beribadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, solat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya menjadi warna dominan di bulan Ramadan yang kemarin. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan pengembelingan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik. Namun pertanyaannya, bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita masing-masing? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri, agar spirit ibadah tidak mengendor pasca Ramadan, sehingga
pada kesempatan khutbah kali ini saya khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa kita tingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk negeri akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa'a, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya perlu upaya serius, di antaranya adalah dengan melakukan 3M, yaitu muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Yang pertama, muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apakah setelah kita lakukan bulan Ramadan, apakah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan, apakah yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan, pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya mengevaluasi ibadah kita selama ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri, sehingga akan berdampak pada kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut, wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas dan sukses adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan lebih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah Ramadan di bulan Syawal ini. Kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad yang kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendorkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan motivasi kepada orang yang bersemangat, bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang berbuat baik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan cara selanjutnya adalah muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintah-perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang yakin dan percaya pada yang gaib, yang tak tampak oleh mata. Dalam potongan hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kalian. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap dalam diri kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu sendiri adalah ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk dan kesabaran untuk terus melakukan ibadah di atas ibadah, ketaatan di atas ketaatan, hingga akhirnya kita meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan dan ibadah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.